Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri iCar V23. Salah satu alasan saya beli mobil ini adalah karena motonya Born to Play. Dan mobil ini bagaikan kanvas kosong yang bisa kita isi dengan apa aja. Bisa kita modifikasi dengan mudah. Nah, nggak kerasa mobil ini udah 1 bulan hadir di tengah keluarga kami. Dan sekarang saya mau lihat kira-kira seberapa banyak sih aksesoris atau modifikasi yang ada untuk iCar V23 ini. Karena walaupun mobil ini sudah sangat atraktif, bentuknya sangat keren dari awal, kalau di negara asalnya itu banyak sekali aksesorisnya. Nah, sekarang saya mau lihat availability-nya untuk di Indonesia. Sekaligus saya juga akan sampaikan ke Anda bagaimana impresi saya setelah mau pakai mobil ini kira-kira sebulan. Dan kemarin saya dikasih katalognya. Wow. Katalognya aja ada 52 halaman. Yuk kita lihat yuk untuk aksesorisnya seperti apa. Hal yang saya rasakan ketika memiliki iCar V23 dari hari pertama, yang paling kental rasanya di saya adalah confidence. Karena ada dua hal. Yang pertama, mobil ini tinggi. Jadi saya confidence mau kemana saja itu nggak takut. Plus, dia pengendaliannya masih sangat baik untuk ukuran mobil yang tinggi. Jadi mau manuver di jalan jelek, mau manuver di kecepatan tinggi, nggak ada masalah dengan mobil ini. Apalagi kan ini mobil listrik, jadi center of gravity-nya tetap di bawah karena baterainya di bawah walaupun mobilnya tinggi. Yang kedua, karena bentuknya keren, confidence gitu rasanya bahwa mobil yang bentuknya tuh unik, ada retronya, ada futuristisnya. Dan setiap kali saya parkir mobil ini, nggak pernah sekalipun saya nggak noleh lagi ke belakang untuk ngeliat mobilnya. Cakep gitu, ganteng banget mobilnya. Nah, kemudian masalah range. Jadi range-nya kan diklaim cuma di 400-an, yang mana itu sebenarnya range yang sangat kecil untuk baterai yang ukurannya besar. Baterainya hampir 82 kWh. Namun kelihatannya range itu dibuat oleh iCar karena tahu bahwa bentuk mobil ini tidak aerodinamis. Ya, bentuknya kotak-kotak seperti itu, kacanya lumayan tegak gitu. Jadi kalau pengendaraan di tol seperti ini, ya memang dia tidak akan terlalu ekonomis karena harus melawan hambatan angin. Namun sebagian besar mobil ini saya pakai di perkotaan dengan kecepatan perkotaan. Kalaupun tol juga ya tahu sendiri, tol Jakarta paling bisa 60-70 km per jam aja di jam sibuk, itu udah beruntung gitu ya. Nah, ini saya mendapati hampir 300 km terakhir itu saya riset ininya, MID-nya. Dan menurut data MID, average speed saya cuma 15 km per jam, yang artinya banyak macet. Dan konsumsi energinya itu di 11 kilowatt hour per 100 km. Di sini sekarang saya ini 11,5 sampai 11,6 kilowatt hour per 100 km. Artinya 1 kWh bisa menjalankan mobil ini sekitar 8,5 km. Yang kalau kita kalikan dengan 82 kWh, artinya itu di atas kertas bisa di atas 600 km. Kalau misalnya lalu lintasnya tidak kecepatan tinggi. Nah, kalau kecepatan tinggi seperti ini, kita lari 80 sampai 100 km per jam, ya mungkin itu range-nya di 400-an, yang artinya konsumsi energinya diklaim oleh iCar itu sekitar 5 sampai 6 km per kilowatt hour. Tapi kalau kita di jalan dalam kota, mobil ini lebih irit dan mestinya bisa lebih panjang jalannya dibandingkan klaim dari range-nya. Nah, itu juga nambah confidence lagi karena jadi baterai itu lama turunnya karena mobilnya tidak melawan hambatan angin yang besar kalau di dalam kota, tapi baterainya ukurannya besar sekali. Kemudian mobil ini juga easy to drive karena posisi duduk kita tinggi, radius putarnya cukup ringkas, nggak terlalu
besar padahal untuk ukuran dengan ban 21 inci ya. Tapi masih cukup reasonable radius putarnya, dan karena mobil ini juga nggak panjang-panjang banget, jadinya dia masih mudah untuk parkir. Easy banget bawa mobil ini. Apalagi dia kan udah yang model terbaru ya. Sistem startnya itu kita nggak perlu pencet tombol start, kita tinggal masuk mobil. Dia juga ketika kita mendekat dia otomatis ngebuka mobilnya, kita tinggal injek rem, mobil udah siap jalan. Pas di bawah juga gampang banget, visibilitasnya luas, nggak perlu pilih-pilih jalan karena ground clearance-nya tinggi. Nanti setelah kita nyetir, kita tinggal keluar mobil, dia akan ngunci sendiri ketika kita menjauh. Simple banget hidup dengan mobil ini. Mengenai posisi berkendara, setelah saya cukup lama bawa mobil ini, saya merasakan posisi berkendaranya nggak bermasalah buat saya. Lumayan pas. Tapi memang harus diakui kalau misalnya mobil ini punya penyetelan teleskopik, akan lebih fleksibel lagi untuk beragam postur tubuh. Saya yakin nggak semua postur tubuh bisa mendapatkan posisi yang ideal di mobil ini karena pengaturan setirnya hanya bisa tilt. Jadi kalau misalnya Anda minat buat ke iCar V23, sebaiknya Anda coba dulu duduknya karena nggak fleksibel untuk semua postur. Untungnya buat saya ini lumayan pas. Nah kemudian kalau misalnya ada yang tanya bagaimana dengan absennya layar di depan pengemudi, karena mobil listrik sekarang biasanya 2 layar, satu layar infotainment, satu lagi layar instrumen. Nah ini kan sekarang instrumennya dipindah ke layar infotainmentnya, jadi sekitar 30% dari layar itu untuk instrumen, 70% untuk infotainment. Awalnya memang belum terbiasa gitu ya, tapi lama-lama gampang juga kok. Ngelihatnya kita tinggal ngelirik sedikit, kita langsung tahu posisi gigi, posisi baterai, range-nya tinggal berapa, kemudian kecepatan. Bahkan di layar ini juga bisa lebih lebar untuk memuat citra dari ADAS-nya. Jadi dia memetakan ada kendaraan apa saja atau orang di sekitar kita. Nah, ADAS-nya ini presisi sekali. Saya lihat dia bisa memetakan mobil secara presisi, orang juga, motor juga. Dan itu menambah confidence lagi bahwa sistem ADAS-nya ini bisa bekerja dengan normal. Apalagi sistem ADAS-nya itu dia bisa di customize, mana yang on, mana yang off, dan ketika yang tidak kita mau itu off, dia tidak nyala lagi, dan nggak pernah ada masalah sama sekali dengan ADAS-nya. Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist-nya juga bekerja dengan cukup halus. Nah, jadi itu ada di layar yang di infotainment ini, layar tengah. Namun memang sih masih tetap ada kayak, aduh kalau misalnya ada di situ pasti lebih keren lagi gitu ya, minimal nggak kosong. Walaupun pihak dari iCar udah bilang kalau kita kasih instrumen di depan, anyway akan tertutup juga dengan posisi setirnya, karena setirnya kalau kita kebawain dia akan tertutup sebagian. Cuman ya nggak apa-apa juga sih biar lebih ramai. Nah untungnya di salah satu katalog aksesoris itu ada instrumen yang di depan ini, dan ternyata di belakangnya juga katanya udah ada kabel langsung originalnya. Nah, jadi nanti sekalian kita pasang. Ada satu sebenarnya yang agak mengganggu saya, yaitu driving mode yang selalu kembali ke default. Jadi defaultnya itu adalah Eco, sedangkan mode berkendara favorit saya adalah Comfort. Kenapa? Karena Comfort regenerative brakingnya tidak terlalu besar, sedangkan Eco karena dia untuk konsumsi listrik yang minimal, jadi dia regenerative brakingnya itu cukup kuat gitu, saya nggak suka. Nah tapi setiap kali saya pindah ke Comfort itu balik lagi ke Eco. Untungnya menurut pihak dari iCar juga itu nanti akan diatasi dengan update software, karena kayaknya ini belum diupdate softwarenya. Jadi nanti dengan update software yang baru itu katanya mode berkendara akan mengikuti terakhir kita menyetir, atau bahkan mungkin bisa di setel di normal, nggak tahu. Tapi yang jelas tidak balik lagi ke Eco seperti sekarang ya, karena itu cuma masalah software. Hal lain yang saya rasakan adalah betapa mudahnya mobil ini dengan tombol-tombol fisik untuk AC, untuk drive mode, untuk volume, kaca spion. Makanya benar-benar ayo mobil-mobil jangan semuanya ditaruh di layar, keluarkan yang penting-penting, karena itu sangat membantu keselamatan berkendara juga. Kita tidak terdistract terlalu banyak untuk mencari di layar. Sistem audio normal saja, nggak yang
bagus banget, tapi juga nggak yang jelek. Ya in the middle lah. Kalau buat kebanyakan orang mungkin cukup, tapi kalau buat yang ingin menikmati lebih merdu mungkin bisa di upgrade mungkin speakernya atau digital signal processingnya atau powernya. Tapi ya normal-normal aja audionya, nggak istimewa. Oh ya, satu hal yang saya rasakan sangat enak ketika menyetir mobil ini adalah sandaran tangannya. Baik di kiri maupun yang di pintu, ini tingginya sama dan dia cukup tinggi. Ini benar-benar relax banget. Kita bisa tangan bersandar sambil tetap tangan itu tetap megang setir. Jadi tetap aman tapi menyenangkan. Jadi senang banget bawa mobil ini nyetir sendiri. Pokoknya kapanpun misalnya saya lagi nggak pakai sohib, saya nyetir sendiri, saya pasti pilihan pertama saya langsung ke iCar V23 ini. Apalagi kalau naik turun di semua sisi itu ada ini, ada pegangan ini, jadi gampang buat naik turunnya juga. Oke, so far menyenangkan sekali mobil ini. Tenaganya kuat, nyetirnya gampang, dan confidence, bahwa mobil ini tuh confidence tuh kata yang paling pas lah buat mobil ini. Tapi memang nggak lengkap rasanya punya iCar V23 kalau misalnya kita nggak pasang aksesoris atau modifikasi, karena mobil ini memang sudah disiapkan untuk itu. Bahkan iCar pun mengencourage para pemiliknya untuk ayo pasang aksesoris. Nah, jadi sekarang saya langsung aja jalanin ke Auto Project di daerah Bintaro. Kita lihat ada apa aja dan kita akan pasang beberapa yang saya pengen buat mobil ini. Dan saya di sini udah janjian serta sudah disediakan katalog yang saya ceritakan tadi. Lihat ini, tebel isinya. Wow. Nggak habis-habis. Oke, jadi sekarang saya akan lihat dulu katalognya. Habis itu akan saya tunjukkan beberapa yang ada di display, dan setelah itu kita pasang yang saya pilih. Wow, itu sebenarnya saya melihat ini jauh lebih lama daripada durasi yang ada di video, karena banyak sekali dan lengkap dengan ilustrasi gambarnya, lengkap dengan harganya. Harganya reasonable untuk item-item tersebut, dan semuanya itu punya dua fungsi utama, fungsional tapi juga estetik. Nah, ini ada beberapa, sebagian kecil dari barang-barang itu ada di showroomnya. Tapi kalau misalnya Anda pengen lihat lebih lengkap, bisa di katalognya. Nah, ini di showroomnya ini ada tangga, ada grill, nih grillnya yang model cyberspace, kemudian ada lampu itu juga macam-macam, ada lampu sorot juga mungkin kalau misalnya Anda mau ke off-road, ke tengah hutan. Dan di sini juga untuk off-road yang agak berat disediakan buat ini, buat melepaskan mobil kita dari misalnya yang licin, dari lumpur atau dari pasir pantai gitu ya. Jadi ini diletakkan di bawah ban mobil supaya ban mobil dapat traksi lagi, dan ini bisa ditaruh di tangganya secara rapi gitu. Kemudian di sini tempat-tempat penyimpanan, spoiler. Ini yang kalau mau bikin tempat kosong di bagian belakang itu jadi ada lampu nih, mirip Defender. Terus ada tempat tisu, storage semua. Dan ini ada instrumen untuk di panel tengahnya, dan ini langsung kabelnya colok ke kabel OEM-nya. Juga ada tempat penyimpanan semua. Oke, sekarang saya akan pilih beberapa yang saya suka. Nggak beberapa sih, mungkin agak banyak ya yang saya suka di mobil saya supaya jadi makin keren dan makin fungsional. Oke, sekarang kita tinggal pasang barang-barang yang saya pilih.
Udah keren akhirnya. Banyak juga yang saya pasang. Walaupun yang saya pasang ini masih sebagian kecil dari aksesoris-aksesoris yang ada buat iCar V23. Sekarang sambil jalan, saya jelasin satu-satu apa yang saya pasang. Haha, seperti Anda lihat, mobil ini standarnya aja udah keren, jadi makin gagah lagi dengan aksesoris yang saya pilih. Jadi ada roof rack, kemudian ada leathernya itu bisa di fold ya, bisa dilipat. Tapi roof rack dan leather itu juga ada beberapa model. Kemudian ada front grille guard di depan, yang baterai di bawah itu saya pasangi juga dengan battery guard. Jadi dia lebih aman kalau misalnya kita mau off-road gitu. Terus di bagian dalam ini saya pasang kompartemen-kompartemen yang memanfaatkan lubang atau space yang sudah disediakan oleh iCar. Jadi iCar itu mendesain mobil ini memang untuk dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Kemudian digital instrument cluster yang tadinya nggak ada sekarang udah ada, dan dia juga lampunya mengikuti coraknya mengikuti waktu ya. Jadi kalau misalnya siang dia bisa terang, kalau misalnya malam dia bisa gelap, dan ini informasinya langsung banyak banget tersebar. Tadinya saya pikir saya nggak butuh digital instrument cluster karena udah ada instrumen tengah, ternyata begitu pasang, makin enak ya ngelihat informasinya. Terus USB slot juga saya tambahi di sini. Kemudian di bagian belakang itu saya kasih rak juga, jadi kita bisa memisahkan barang-barang, nggak harus nyampur jadi satu di bawah gitu. Dan ini semua bisa dipasang di iCar tanpa ngebor, tanpa modifikasi, tanpa membolongi, karena memang sudah disediakan semua ininya, slot-slotnya oleh iCar. Mudah sekali untuk memasang aksesoris di mobil ini. Dan yang saya pasang ini masih sebagian kecil dari yang tersedia. Dan sekarang mungkin baru auto project yang lengkap, tapi kedepannya saya yakin akan banyak juga di dealer resmi dari iCar untuk modifikasi aksesoris ini. Jadi aliran modifikasi dari aksesoris iCar V23 ini banyak ya. Kebetulan saya memilih tema yang lebih siap untuk adventure gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dibikin sebagai mobil futuristis juga bisa, ada body kitnya lengkap juga. Kemudian kalau cuma dibikin lebih praktis aja dan lebih mewah, itu juga bisa gitu. Karena ya tidak ada modifikasi yang paling benar, tidak ada modifikasi yang paling bagus. Semua harus sesuai dengan keinginan Anda. Dan iCar ini mungkin salah satu mobil yang dari awal sudah memohon untuk ditambahi aksesoris. Bukan karena kelengkapan standarnya kurang ya, enggak. Tapi karena dia menyediakan tempat-tempat aja untuk kita berkreasi sesuai dengan maunya kita.
Nah sekarang ini jadi mobilnya udah jadi tambah keren sesuai selera saya, dan makin enak kalau mau diajak jalan keluar kota sama keluarga. Ada tambahan space buat barang, tapi ingat ya kalau misalnya kita pakai roof rack itu perhatikan keamanannya pada saat kita meletakkan barang. Lebih bagus lagi kalau pakai roof box ya, jadi lebih aman semuanya. Nah sekarang tinggal dua lagi yang mau saya pasang buat mobil ini, yaitu kaca film dan PPF. Karena ini catnya spesial, seperti saya udah bilang pada saat setelah terima bahwa kemungkinan ini akan jarang sekali, dan entah kenapa silvernya tuh pas banget di mobil ini. Makanya saya mau proteksi dulu pakai PPF dan sekalian pasang kaca film di sana juga. Wah, bener-bener gak nyesel beli mobil ini. Udah sebulan, dan apalagi saya belinya kan walaupun ini tipe yang paling tinggi, karena pada dasarnya iCar V23 adalah mobil yang enak buat dimodifikasi sendiri, dibikin styling sendiri. Ini bahkan footstep standarnya kan plastik, nih saya simpen nih biar nggak rusak kalau off-road. Jadi ini kita pakai yang besi, tapi ya itu intinya iCar V23 ini adalah mobil yang siap untuk di restyling, siap untuk diberikan aksesoris, modifikasi sesuai dengan selera dan kebutuhan dari pemiliknya. Dan secara basicnya mobil ini memang sudah lebih dari capable. Saya sudah coba 0 sampai 100 km per jamnya. Tahu ini mobil berapa? 7,0 detik. 7,0 detik, hampir di 6 detikan mobil ini. Dengan bentuk boxnya seperti ini ternyata performanya juga masih kuat. Wah udah, ini bukan akhir, ini masih awal dari perjalanan si iCar V23 ini. Nantinya saya akan jalan lebih jauh dengan mobil ini, lebih lama, dan mungkin nanti saya juga akan sampaikan lagi ke Anda impresinya apa saja yang saya suka, yang saya kurang suka dari mobil ini. Tapi so far ini mobil lebih dari ekspektasi saya. Dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, silakan Anda bisa lihat langsung di Instagramnya iCar Indonesia. Tapi sekarang sekian dulu videonya. Dari sini langsung akan saya masukkan ke PPF dan kaca film. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.